Kami persilakan Dr. Erlina untuk menyampaikan makalahnya. Selamat menikmati, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Silakan Dr. Erlina. Terima kasih terima kasih Dok. Apakah slide saya terlihat? Lihat, sudah jelas. Oke, ya juga kepada para peserta and also Professor Chi Seung Eng from Hong Kong. Please allow me to speak in Bahasa since all the audience are Indonesian. Ya, saya diminta bicara tentang patogenesis dan pengobatan untuk COVID. Kita mulai dulu dengan mengenal tentang virus ini. Virus SARS-CoV-2 ini adalah virus RNA yang berkapsul, berbentuk bulat atau oval dengan diameter 50 sampai 200 mikrometer dengan jumlah genom yang sangat besar, lebih dari 20.000, merupakan ordo dari Nidovirales, ya, dan genusnya ada alfa, beta, gamma, dan juga disebut virus karena kalau kita lihat spike-nya itu secara keseluruhan akan membentuk seperti crown, maka disebut sebagai corona. Ya, ini strukturnya ada protein ya di bagian luar spike-nya ini, ada protein S, kemudian di membran dan envelope, dan juga ada nukleokapsid. Ya, dan protein S ini dibagi dua, yaitu S1, yaitu yang berperan sebagai untuk attach atau berikatan dengan ACE2, dan kemudian S2 melakukan mediasi fusi membran. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Ya, jadi protein S yang ada di spike tadi ini S1 ya, berikatan dengan reseptor ACE2. ACE2 ini ada di sel saluran nafas ya, kalau ini kebetulan ada di sel saluran nafas. Kemudian akan ada enzim protease yang akan memotong protein S sehingga melepaskan fusion machinery. Jadi ini tonjolan ini akan dipotong ya. Kemudian maka terbentuklah suatu fusion machinery terbentang ini. Ya. Ini terbentang menjadi lurus ya, dan ini akan menarik membran mendekati sel ya. Pada saat membran mendekati sel maka akan terjadi channeling, ada terbentuk kanal. Nah, dari kanal inilah kemudian akan keluar protein dan RNA masuk ke dalam sel. Ya. Nah, kemudian RNA akan ditranslasi oleh ribosom menjadi protein, dan kemudian juga retikulum endoplasma akan membentuk vesicle protective yang memungkinkan polimerasi virus menduplikasi RNA di dalamnya. Dan beberapa kopi digunakan untuk membentuk protein virus lainnya atau spike. Dan virus partikel lain akan dikeluarkan dari sel. Jadi begitu virus ini masuk ke dalam sel, maka dia akan semacam mengcopy paste dirinya sendiri. Diri replikasi sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Ya. Nah, pada saat itu kemudian tubuh tidak berdiam diri, akan terjadi perlawanan, yaitu pertama sekali adalah sistem imun innate akan segera melindungi paru ya, dengan cara interferon memperingatkan sel di sekitarnya untuk membentuk molekul yang mencegah virus masuk atau bereplikasi, dan juga makrofag. Nah, ini kemudian juga akan diikuti bersamaan dengan aktivasi dari sistem imun adaptif melalui interferon juga, itu memberikan sinyal kepada sel B, juga pada merekrut sel T. Nah, ini kadang-kadang di sini terjadi semacam karena inflamasi yang cukup luas, akan terjadi disregulasi sehingga akan banyak sekali sitokin yang terpanggil. Ya, sitokin ini juga kemudian memanggil-manggil sel lainnya, sehingga ini yang disebut sitokin storm. Sitokinnya terlalu banyak yang justru akan melakukan kerusakan. Ya. Nah, sementara itu virus juga tidak tinggal diam, dia akan punya strategi menghadapi respon dari sistem imun. Kemudian dia bisa menyamarkan dirinya ya dengan molekul gula atau glikan,
sehingga antibodi tidak berikatan dengan spike. Dan dikatakan juga bahwa beberapa virus akan memblok protein sensor sehingga interferon tidak terbentuk pada sel-sel antiinflamasi. Ya, tadi dikatakan bahwa virus ini juga punya kemampuan proofreading untuk memastikan atau mengenali kopi-kopi yang dibentuknya. Jadi copy paste dan ada proofreadingnya memastikan kopi yang terbentuk, replikasi yang terbentuk adalah sesuai dengan induknya. Nah, sekarang masuk ke mutasi. Mutasi yang sudah lama terjadi adalah mutasi di D614G. Ini sudah dilaporkan sejak bulan April. Ya, jadi mutasi ini memungkinkan spike itu fungsinya lebih meningkat, lebih fleksibel, tidak mudah hancur, lebih stabil. Secara klinis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa virus ini semakin mudah menular karena spike-nya lebih berfungsi, tidak mudah hancur, lebih stabil, dan dia jadi lebih mudah menular. Nah, yang ini saya sudah sebutkan tadi bahwa mutasi yang terjadi ini meningkatkan kemampuan infeksi virus ya. Jadi makanya sekarang kita lihat semakin banyak meningkat. Barangkali bahwa virus yang bertransmisi ini adalah virus-virus yang memang kemampuan infeksiusnya lebih tinggi. Apalagi kemudian ditemukan mutasi terbaru, varian terbaru B117 dari Inggris. Ya, ini juga sama yang terjadi adalah bahwa kemampuan transmisinya, penyebarannya lebih hebat lagi, makanya dikatakan lebih infeksius. Walaupun dikatakan ini tidaklah lebih virulen atau tidak lebih ganas, tapi lebih infeksius. Nah, sekarang saya masuk kepada COVID-nya, ada update terbaru ya. Definisi suspek, probable, dan konfirmasi ada perubahan. Jadi yang kriteria suspek sekarang ada A, B, C. Ya. Yang kriteria A adalah memenuhi lebih dari satu kriteria klinis dan lebih dari satu kriteria epidemiologis. Kriteria klinisnya apa? Demam akut, ya, dan batuk atau lebih dari 3 gejala berikut ini. Ada demam, batuk, kelelahan, fatik, nyeri kepala, nyeri tenggorok, hidung tersumbat, sesak nafas, dan seterusnya. Kalau lebih dari 3 plus salah satu dari atau lebih dari satu kriteria epidemiologis yang di bawah ini, maka termasuk kriteria suspek A. Nah, yang B bagaimana? Yang B adalah kalau seseorang dengan ISPA. Seseorang dengan ISPA berat sekarang masuk ke dalam suspek. Kemudian yang C adalah orang yang rapid antigen SARS-CoV-nya positif tapi tidak bergejala, ini juga suspek. Nanti bedakan ya dengan terkonfirmasi. Nah, di atas suspek ada lagi tingkatan lebih tinggi adalah probable. Ini ada 4 kriteria A, B, C, dan D. A adalah ada memenuhi kriteria klinis, ada kontak erat, dan atau mungkin juga berkaitan dengan klaster. Yang B adalah suspek dengan gambaran radiologis yang sangat-sangat mengarah ke arah COVID. Contohnya ada pneumonia atau di CT scan ada GGO, maka ini langsung naik tingkat, bukan suspek lagi, tapi probable. Sementara kriteria C, kalau ada anosmia, ada algesia, bukan suspek, langsung probable ini ya. Dan kalau kriteria D adalah orang dewasa meninggal karena distress pernafasan, tapi belum ada hasil labnya, ini masuk probable kriteria D. Yang terkonfirmasi sudah jelas bahwa orang yang RT-PCR-nya positif, itu sudah lama. Nah, sekarang ada lagi bahwa antigennya positif. Ya, antigen positif. Jadi, bila ada kasus probable dan kasus suspek, dengan suspeknya ini kriteria A dan B ya, yang C tidak masuk. Kalau ada probable dan suspek kriteria A dan B dan rapid test antigennya positif, langsung itu konfirmasi, tidak perlu lagi PCR. Nah, yang berikutnya adalah orang tanpa gejala. Rapid testnya positif, ya, jadi asimptomatik, rapid test positif, tetapi juga ada riwayat kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi, ini sudah dianggap sebagai kasus yang konfirmasi. Tapi perlu diingat kontak erat itu siapa?
Kontak erat bukan orang yang sembarangan ketemu, enggak, tetapi bertatap muka, berdekatan, lebih dari dalam radius kurang 1 meter, dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Jadi kalau 5 menit aja nggak masuk kontak erat. Ada sentuhan fisik langsung, memberikan perawatan tanpa APD, dan lain-lain. Ya, tata laksana untuk diagnosis sekarang untuk PCR, eee, untuk diagnosis itu perlu 2 kali. Tapi kalau yang pertama sudah positif, yang kedua nggak perlu lagi. Kalau yang pertama negatif, ulang besoknya untuk yang kedua. Nah, jadi sebetulnya selama perawatan cukup 3 kali di-swab. Bahkan untuk yang tanpa gejala, yang ringan, yang sedang, tidak ada lagi follow up, untuk, PCR. Yang di-follow up untuk PCR hanyalah yang berat atau kritis ya. Ya, rapid test antigen tadi kita, katakan ini fungsinya sekarang cukup, eee, besar ya untuk diagnosis, tetapi hati-hati, banyak sekali sekarang rapid test antigen yang beredar, bahkan bisa dibeli online, itu ada artis yang upload, dia melakukan pemeriksaan buat teman-temannya, itu bahaya ya. Jadi, rapid test antigen yang menurut kriteria adalah yang sensitivitasnya lebih dari 80% dengan spesifisitas lebih dari 97%. Dan digunakan hanya pada kondisi PCR nggak tersedia atau butuh hasil yang cepat dan dilakukan oleh petugas terlatih. Ingat, petugas terlatih bukan masyarakat biasa. Ya, saat ini sudah ada lebih dari 37 jenis antigen yang beredar, padahal hanya sebagian yang direkomendasikan oleh WHO, contohnya biosensor dan um, Panbio dari Abbott. Nah, tata laksana pasien terkonfirmasi untuk COVID tanpa gejala, tidak perlu antivirus, cukup ini di sini vitamin C, vitamin D, kalau ada komorbid diobatin, kalau minum ACE inhibitor silakan terus, tapi konsul ke penyakit dalam atau penyakit jantung, silakan memakai obat-obat antioksidan dan obat suportif lainnya, kalau mau probiotik juga boleh, silakan, dan ini isoman dan protokol kesehatan harus dilakukan. Untuk yang gejala ringan, selain vitamin-vitamin tadi dan juga obat-obat suportif, maka kita menambahkan azitromisin dan antivirus. Bisa cuma 2 sekarang, oseltamivir atau favipiravir. Klorokin dan hidroksiklorokin sudah dihapus, dan demikian juga lopinavir dan ritonavir atau aluviat sudah tidak masuk lagi pada standar of care ya. Bagaimana kalau yang gejala sedang? Gejala sedang sekarang tidak lagi memakai oseltamivir, pilihannya juga 2, favipiravir atau remdesivir, dan bisa vitamin C-nya boleh dengan intravena ya, dan mulai bisa masuk antikoagulan. Ya. Dan untuk yang berat atau kritis, antivirusnya juga favipiravir atau remdesivir, dan kalau mau memakai antibiotik seperti levo dan lain-lain, pastikan bahwa itu memang ada infeksi bakteri. Kalau tidak ada infeksi bakteri, cukup azitromisin. Ya, dan untuk yang berat dan kritis ini tambahannya lagi adalah pemberian dexamethasone dosis rendah 6 mg per 24 jam selama 10 hari. Ya, jadi ini kita simpulkan obat-obat COVID ya, antiviral yang ringan, oseltamivir atau favipiravir, yang sedang favipiravir atau remdesivir, berat kritis juga sama, tetapi ada beberapa obat tambahan di sini ya. Kalau vitamin sama saja, vitamin C, D, E, ini maaf nih salah ketik, ada D3, maksudnya vitamin D ya. Kemudian pengobatan lain, kalau tidak respon dengan obat-obat yang standar, bisa difikirkan pemberian plasma konvalesen, atau stem cell, atau intravena imunoglobulin. Dan kalau untuk yang kritis, kalau ventilator tidak respon, maka pikirkan pemakaian ECMO. Ya, ini kesimpulan untuk lama rawat atau selesai isolasi, yang tanpa gejala 10 hari, selesai tanpa PCR. Ringan dan sedang dan berat, itu juga 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Khusus untuk yang berat, lakukan syaratnya 1 PCR 1 kali negatif, dan dilanjutkan isolasi mandiri minimal 7 hari di rumah. Namun ini kan saya katakan tadi tidak perlu PCR follow up, namun dikatakan bila kapasitas laboratorium memungkinkan, tadi reagennya ada, infrastrukturnya ada, SDM-nya ada, maka memang PCR lebih baik atau ideal dilakukan untuk follow up.
Ya, kapan selesai isolasi? Tadi saya sudah sebutkan, eee kriteria sembuh ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, eee, untuk tanpa gejala yang ringan, sedang, dan berat, eee, kriteria selesai isolasi itu pertama harus, terpenuhi, kemudian ada, surat dari DPJP mengatakan ini sudah sembuh. Biasanya yang dilihat adalah, eee, hasil klinisnya secara menyeluruh ya, dan, juga lab, laboratorium dan lain-lain, kemudian tidak perlu tindakan atau perawatan lain yang dibutuhkan, maka pasien bisa dipulangkan. Sekarang, saya sedikit bicara tentang reinfeksi, ini bisa terjadi karena biasanya antibodi terbentuk setelah seseorang sembuh, tapi akan menghilang setelah 3 sampai 12 bulan, maka kemungkinan reinfeksi bisa terjadi setelah kurun waktu ini, kemungkinan, karena kadar virus lebih tinggi yang masuk atau, lebih virulen atau memang antibodinya yang, semakin berkurang. Kemudian juga, posisi persisten, jadi pasien, sudah tidak ada gejala, sudah biasa-biasa saja, tapi, pada saat follow up, PCR tetap positif ini memang bisa terjadi karena yang terdeteksi adalah, sisa-sisa virus atau, fragmen dari virus, partikel virus atau bangkai-bangkai virus. Artinya apa? Pasien ini sebetulnya sudah sembuh, tidak infeksius lagi, tapi hanya bangkai-bangkai virus yang terdeteksi oleh alat PCR. Ya, berikutnya, fenomena dari long COVID. Jadi sekarang, makin banyak orang yang walaupun sudah 2 kali negatif, tetapi masih ada beberapa gejala, ya gejalanya biasanya adalah yang, sangat mengganggu juga, masih lelah, anosmianya lama hilangnya, agesia juga, kadang masih batuk, nyeri kepala, nyeri dada, ya dan bahkan yang mengganggu adalah kebingungan, tidak konsentrasi, mudah lupa, amnesia, tapi itu akan segera hilang setelah, paling lama 12 minggu ya. Dan ini, dapat terjadi, lebih dari 20% ya simptom ini, dan biasanya faktor risikonya adalah hipertensi, obesitas, dan kondisi mental lainnya. Ya, dan ini ada beberapa terapi tambahan pada COVID, ada anti-interleukin 6, anti-interleukin 1, intravenous immunoglobulin, plasma konvalesen, stem cell, spironolactone, dan colchicine. Ya, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Gatot. Dok, Ya. boleh langsung tanya jawab ya, Dok ya? Siap. Ya. Terima kasih Dr. Erlina Buan yang sudah memberikan kepada kita update perkembangan terbaru kriteria diagnosis untuk COVID-19 dan juga tata laksananya ya. Karena Dr. Erlina Burhan sebentar lagi akan ikut serta dalam rapat juga, maka untuk beliau sesi tanya jawabnya langsung kita laksanakan sekarang, dan sudah ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Erlina, segera mohon bisa dijawab ya Dok ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama ya. Ada publikasi yang menyatakan bahwa antibodi pada mereka yang terinfeksi COVID itu bisa bertahan hingga 8 bulan ya. Pertanyaannya adalah jika setelah 8 bulan itu orang yang bersangkutan itu terinfeksi lagi, apakah gejalanya nanti seperti infeksi yang pertama? Itu dulu, silakan. Langsung saya jawab ya, Dok ya. Ya, langsung. Jadi memang dari literatur dikatakan bahwa setelah seseorang sembuh, memang ada antibodi yang terbentuk yang memberikan kekebalan. Sayangnya, antibodi ini bertahan hanya 3 bulan sampai 12 bulan. Bahkan ada kasus yang jarang sampai 2 tahun katanya. Jadi setelah 3 bulan potensi reinfeksi itu ada. Oleh sebab itu saya tidak bosan-bosan mengatakan, walaupun sudah sembuh punya antibodi, protokol kesehatan jangan dilupakan karena potensi penularan ulang akan selalu ada. Dan pada beberapa orang ini tergantung dari viral load-nya. Kalau virus yang masuk lebih banyak, maka kondisinya akan lebih berat. Jadi beberapa orang di Amerika dilaporkan infeksi yang kedua ini lebih berat, dan di Indonesia juga ada pada beberapa kasus reinfeksinya lebih berat. Ya, demikian Dr. Lebih berat ya. Ya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Fitri Nur. Mengapa pasien COVID yang derajat berat kok diberi vitamin B1? Apa pertimbangannya? Gitu. Ya, jadi
vitamin itu diberikan pada semua derajat, Dok, bukan hanya kepada berat. Jadi vitamin C, D, E itu. Jadi kalau mau ditambahkan yang lain juga boleh. Jadi ini hanya membantu untuk kita mengupayakan peningkatan daya tahan tubuhnya begitu saja. Jadi memang sekarang banyak sekali imunomodulator, suplemen, silakan nggak apa-apa, asal jangan kemudian memberatkan. Untuk jenisnya secara umum kita memberikan vitamin C, D, dan E. Ya. Kemudian ada 3 pertanyaan sekaligus ya, saya gabung jadi satu. Silakan. Jadi pada ibu yang hamil yang terkonfirmasi COVID itu bagaimana terapinya? Dan kalau misalnya dia itu kebetulan konfirm tapi OTG, kemudian usianya kehamilannya 36 minggu, kalau kita memberikan vitamin apa aja yang diberikan? Terus satu lagi, apa pertimbangan seorang DPJP dalam menentukan apakah dia akan memberikan low molecular weight heparin apa enggak? 3 sekaligus. Ya, jadi ibu hamil ini mesti hati-hati ya untuk pemberian antivirusnya. Kalau dibutuhkan memang. Karena seperti Avigan itu teratogenik dan remdesivir belum ada pengalaman diberikan kepada ibu hamil. Jadi yang paling aman adalah oseltamivir. Tapi kalau ibu hamilnya OTG tidak perlu antivirus, cukup vitamin yang tadi. Ya, vitamin C, D, E dan yang lain-lain lah boleh diberikan untuk meningkatkan imunitas pasien. Ya. Apakah perlu probiotik? Nanti Dokter Rina yang akan menjawab ya. Ya, jadi tidak selalu semuanya harus antivirus. Kalau OTG nggak perlu. Kalau yang itu, yang LMWH, apa pertimbangannya? Seorang DPJP meresepkan low molecular weight heparin. Ya, itu kalau sudah memang kita menduga ada terjadi koagulasi, biasanya kita lihat dari dedimer, Dok, dan juga ferritin. Jadi tidak semua orang harus mendapatkan heparin seperti itu. Jadi dipastikan dulu bahwa terjadi koagulan pada pasien ini, koagulopati maksudnya. Oke. Ini satu lagi juga terkait dengan remdesivir Ya. dari Dokter Adijaya. Dokter, mohon bertanya, remdesivir itu digunakan untuk COVID yang sedang dan berat. Padahal dalam publikasi penelitiannya ternyata tidak bermakna menurunkan mortalitas. Mohon penjelasan kenapa masih juga dipakai. Ya, jadi begini, Dok. Penelitian tentang remdesivir ini ada beberapa penelitian. Ada penelitian solidarity study yang dari WHO dikatakan memang tidak signifikan menurunkan mortalitas maupun perbaikan klinis. Tapi penelitian ACTT yang dari NIH Amerika itu hasilnya adalah bahwa remdesivir ini bila diberikan pada kasus yang sedang dan berat itu memberikan perbaikan klinis dan juga menurunkan lama rawat. Jadi memang ada beberapa penelitian. Oke. Jadi berdasarkan itu masih tetap bisa dipakai ya, Dok ya? Bisa, tapi ada kondisionalnya gitu ya. Tidak semuanya mesti diberikan. Satu lagi ini berkaitan dengan pasien asma ya. Dok mau bertanya apakah pada orang yang asma ya setelah terinfeksi COVID nanti dia akan dapat memperparah derajat serangan asmanya setelah COVID-nya sembuh? Seharusnya tidak ya. Seharusnya tidak. Kecuali kalau COVID-nya itu sangat-sangat berat sehingga pada proses penyembuhannya terjadi fibrosis yang luas, maka mungkin akan lebih sesak. Tapi sesaknya bukan karena terjadi bronkokonstriksi, tapi lebih ke arah bahwa memang ada fibrosis. Jadi sesaknya bukan mengi bahkan ya. Jadi sebetulnya kalau asmanya terkendali dan juga penyembuhan dari COVID-nya tidak ada residu lesi di parenkim paru, mestinya nggak ada masalah. Oke. Jadi tidak akan memperparah asmanya ya. Kalau dia sembuh dari COVID ya udah gitu aja ya. Tidak ada semacam gejala sisa dari infeksi COVID yang kemudian nanti akan memperparah. Gejala sisa itu kalau terjadi long COVID.
Long COVID itu Hmm. salah satu gejala sisanya adalah nyeri dada, sesak, tapi itu akan hilang setelah 8 sampai 12 minggu. Tapi setelah itu ya seperti biasa lagi. Oke, ini satu lagi pertanyaan. Mau tanya tentang kriteria kontak erat ya. Kalau tadi disebutkan bahwa kontak berhadapan tatap muka lebih dari 15 menit, apakah kriteria itu juga termasuk untuk mereka yang memakai masker ya? Atau tidak ya? Kalau di rumah sakit atau Ya, di jadi vaskes itu tenaga kesehatan atau pasien kan sudah pakai masker. Apakah kalau kita ngomong-ngomong tatap muka lebih dari 15 menit itu sudah dianggap kontak erat apa enggak gitu? Tidak Dok, karena tadi definisi kontak erat salah satunya adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan tanpa APD yang sesuai. Jadi kalau APD-nya sesuai ya tidak termasuk kontak erat. Oke. Ini yang juga rame beberapa kali ditanyakan, sekarang ditanyakan lagi, tapi saya mohon mungkin penjelasan ketegasannya ya. Ini sekarang saat ini banyak dipakai obat-obatan yang masih belum direkomendasikan, tapi karena di media massa disebut-sebut juga dari luar negeri, yaitu ivermectin yang Iya. sudah mulai banyak dikonsumsi. Beberapa toko ya diam-diam menjual dan ada yang diam-diam membeli, bahkan menyebarkan itu melalui media sosial. Pendapatnya Dr. Erlina bagaimana? Ivermectin. Ya, jadi begini Dok, ivermectin itu kan obat untuk parasit ya, cacing filariasis. Jadi memang ada penelitian di luar negeri, tapi penelitian uji coba klinis untuk ivermectin ini dikatakan memang ada perbaikannya. Tapi penelitiannya masih terbatas, sehingga itulah salah satu mengapa kita belum memasukkan, kami dari organisasi profesi belum memasukkan ivermectin ke pengobatan, karena memang penelitiannya masih terbatas. Jadi kalaupun itu diberikan kepada pasien, harus dengan informed consent yang jelas dikatakan bahwa ini bukan obat yang yang masuk ke standar of care di Indonesia, tetapi ini masih dalam uji klinis di luar negeri. Ya. Ya, yang penting informed Jadi consent. tidak boleh self medication ya dok, beli langsung sendiri online di terapi sendiri gitu nggak boleh ya? Ya nggak Harus boleh. Nah, di bawah pengawasan dokter ya? betul, sama juga tuh Ya, sama artis yang periksa rapid antigen sendiri. Padahal kan untuk ya, melakukan pengambilan swab tuh orangnya harus terlatih. Kemudian juga ya. Ini limbah-limbahnya itu kan berbahaya, nggak boleh, bisa saling menularkan nanti kalau nggak ya penanganan limbahnya nggak benar. netizen harus diajari soalnya dokter Erlina ya. Iya. Terus ini lagi ada satu pertanyaan yang saya kira mungkin ada kaitannya dengan topik yang kita tunggu-tunggu ya. Apa betul kekebalan dari para penyintas COVID alami itu cuma 50%, sedangkan yang nanti didapat dari vaksinasi bisa 70% lebih. Mohon pendapat. Ya, jadi para penyintas saya udah katakan tadi, seseorang yang sudah terinfeksi sakit COVID kemudian sembuh, maka akan terbentuk antibodi di tubuhnya yang menimbulkan kekebalan. Tapi itu tadi bahwa kekebalan ini tidak akan bertahan lama. Jadi dari laporan-laporan dari jurnal-jurnal dikatakan bisa bertahan 3 bulan sampai 12 bulan. Ada sangat jarang melaporkan ada sampai yang 2 tahun. Nah, ini tentu saja tadi juga saya sampaikan, kalau antibodinya sudah menurun atau menghilang, maka bila mana protokol kesehatan tidak dijalankan, abai dan sebagainya, maka kemungkinan reinfeksi bisa saja terjadi. Nah, bagaimana dengan vaksin? Nah, vaksin ini kan memang juga sesuatu hal yang baru. Contohnya Sinovac di Indonesia yang akan segera launching nih. Sinovac itu adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi dari segi bahaya itu sudah tidak bahaya ya. Sama dengan kita mendapatkan BCG dan lain-lain. Kita nggak jadi TB juga kan. Ya ini juga begitu. Jadi virusnya sudah dimatikan, dimasukkan ke dalam tubuh untuk agar tubuh mengenalinya dan kemudian terbentuk antibodi. Nah, antibodi masing-masing atau kekebalan yang ditimbulkan dari masing-masing vaksin ini juga belum ada yang melaporkan sampai durasi proteksinya berapa lama. Kenapa? Karena ini semua vaksin masih baru, ya. Baru sampai uji klinis fase 3 yang sampai selesai
divaksinasi tidak ada eh, adverse reaction, aman, tetapi lama proteksinya yang belum nyampe penelitiannya sejauh itu. Jadi memang kita masih tunggu. Ini masing-masing vaksin ini, bahkan Pfizer, Moderna, Astra itu juga belum punya data tentang berapa lama proteksi vaksinnya ini. Tapi kalau kita belajar dari vaksin influenza contohnya, itu kan proteksinya cuma 1 tahun, paling lama 2 tahun ya dok ya, ada ya, dengan produk yang berbeda. Setelah itu kita vaksin lagi, booster lagi. Nah, kemungkinan vaksin virusnya ganti. Iya, vaksin dari COVID ini juga begitu. Tapi kita tunggu nih proteksinya berapa lama. Belum nyampe penelitiannya. Jadi belum ada datanya memang. Namun bahwa dia memberikan kekebalan itu sudah terbukti dari penelitian fase 1, 2, dan 3. Ya. Banyak sekali pertanyaan untuk Dr. Erlina. Nggak mungkin saya bacakan semuanya ya. Ada ya, dok, 59. Kirim satu aja ya, terakhir ini ya, satu ya. Materi saya untuk bisa dibaca oleh peserta biar ya kan satu kali mendengar kadang-kadang nggak jelas, apalagi saya cuma diminta bicara 20 menit, jadi ngomongnya kenceng. Ya. Ini saya minta satu lagi pertanyaan terakhir ya dok ya. Saya kira ini penting dari teman Dr. Rizka. Beliaunya ini adalah orang yang sudah beberapa bulan itu nggak sembuh-sembuh ya. Apakah ini juga termasuk long COVID? Jadi gejalanya masih ada, batuk-batuknya gitu ya. Kemudian diperiksa PCR-nya masih positif juga. Nah, ini pertanyaannya adalah begini. Apakah kalau nanti CT-nya udah tinggi itu, walaupun masih ada gejalanya itu sudah boleh mengakhiri isolasi mandirinya, ya? Atau karena masih ada batuk-batuknya? Karena mungkin dalam batuk itu nanti bisa menyebar juga melalui droplet maupun airborne. Apakah masih tetap harus isolasi mandiri ya? Sampai kapan sebaiknya isolasi mandiri? Dan kalau misalnya ini termasuk yang long COVID, apakah ada obat-obatan yang bisa ditambahkan dalam jangka panjang gitu? Ya, jadi memang pada beberapa orang tertentu gejala sudah tidak ada, sudah lewat 10 hari, bahkan lewat sebulan, PCR masih positif. Jadi saya katakan itu, apalagi kalau CT value-nya tinggi, itu yang terdeteksi, makanya positif adalah sisa-sisa virus, bangkai virus. Jadi Anda sudah tidak infeksius, jadi sudah aman lah begitu ya. Jadi nggak perlu boleh mengakhiri isomannya. Iya, isomannya boleh diakhiri, tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Nah, kalau sudah negatif, masih ada gejala, itu mungkin long COVID yang juga akan hilang setelah 8-12 minggu. Jadi memang COVID ini membuat kita belajar terus, banyak update-nya, banyak perubahan-perubahan, sangat dinamis. Satu lagi yang kita diajarkan oleh COVID adalah sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Sabar, sabar, dan berdoa. Ya. Baik dokter, terima kasih sekali atas pencerahannya. Tentu saja tidak bisa kita memuaskan semua orang yang bertanya karena materinya sangat menarik. Terima kasih kalau Dr. Erlina nanti bisa menyampaikan atau men-share materinya. Iya, saya akan kirim ke ini nih ke Dr. Wirawan. Panitia ya. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gatot. Selamat selamat berjuang ya. Selamat berjuang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin.